bisa setelah Maroko dan juga Prancis yang bisa mengukir sejarah ke perempat final, ketegangan terus terjadi di Piala Dunia 2026 bahkan semakin memuncak. Pemirsa, siapa lagi yang akan bisa menyusul dan siapa pula yang harus angkat koper lebih awal? Bungkus ini sudah bersama kami untuk membedah peluang ini. Bungkus. Iya, Bung Alda. Iya, Bung, akan seberapa intens laga Brazil dan Norwegia? Ini ada duel kreativitas lini tengah Brazil, ada juga eksploitasi sayap dari Vinicius Junior versus disiplin pertahanan Norwegia. Ada Odegaard di sana dan juga ketajaman Erling Haaland di lini depan. Iya, Norwegia ini kan yang termasuk tim paling berkembang di Eropa dalam 2 tahun terakhir ya. Terutama sejak mereka memiliki lini depan yang kuat dengan adanya Erling Haaland. Norwegia mencoba menjadi salah satu tim yang cukup stabil di Eropa ya. Mungkin masih sedikit kalah dibanding Prancis atau Spanyol dalam hal konsistensi. Tapi sebagai tim yang tidak termasuk tim yang diunggulkan, Norwegia termasuk tim Eropa yang konsisten penampilannya. Dan itu yang saya pikir harus diwaspadai oleh Brasil. Yang kedua, kehadiran Haaland ini harus betul-betul diperhatikan oleh lini pertahanan Brasil. Karena Haaland ini tipe pemain yang tidak mudah untuk dihentikan, meskipun mungkin timnya dalam keadaan sulit mendapatkan peluang. Kita ingat di laga terakhir kemarin 32 besar, Haaland itu hampir 90 menit tidak punya kesempatan ya, jarang sekali mendapat peluang. Tapi satu kesempatan dia bisa manfaatkan untuk menjadi penentu kemenangan timnya. Jadi Brasil betul-betul harus mewaspadai kehadiran Haaland yang sulit sekali dihentikan meskipun timnya mungkin tidak bermain seperti yang diinginkan oleh pelatihnya. Baik, di laga lainnya Bung, ada laga antara dua negara yang belum terkalahkan, Meksiko versus Inggris. Ya, seberapa menarik laga Meksiko yang belum terkalahkan dan belum sekalipun kebobolan versus Inggris yang juga datang dengan kepercayaan diri cukup tinggi, ada raihan 3 kali menang dan juga 1 imbang. Iya, dari sisi teknis sepak bola justru ini pertandingan paling menarik ya antara Meksiko lawan Inggris. Pertama karena dua tim ini belum terkalahkan. Meksiko bahkan 4 pertandingan itu belum kebobolan. Nah, kemudian kutub sepak bolanya kan sangat berbeda antara Meksiko yang Latin Amerika Tengah dengan Inggris yang Eropa Barat dengan gaya kick and rush yang sangat dominan ya. Nah, masalahnya adalah Inggris berhadapan dengan tuan rumah yang memiliki keuntungan yang tidak semua tim punya. Bermain di Stadion Azteca yang ketinggiannya itu sekitar 2.400 meteran ya. Itu ketinggian yang sulit untuk diatasi oleh semua tim. Walaupun Inggris sudah datang 2 hari sebelum pertandingan mencoba beradaptasi, tapi tidak akan cukup itu menghadapi ketinggian Azteca yang merupakan salah satu stadion tertinggi di dunia. Ditambah lagi kapasitas Azteca yang 78.000 dengan mayoritas pendukung dari tim tuan rumah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi Inggris ya. Nah, satu lagi faktor yang non-teknis yang agak sedikit psikologis, Inggris ini pernah dikalahkan oleh Argentina di Azteca melalui gol tangan Tuhannya Maradona di Stadion Azteca. Nah, bukan hanya mencetak gol tangan Tuhan, Maradona juga mencetak gol terbaik dalam sejarah yang disebut sebagai goal of the century waktu dia menaklukkan 5 bek lawan, 5 pemain Inggris sebelum menaklukkan kiper Peter Shilton. Jadi ini pertandingan yang sedikit membangkitkan trauma bagi Inggris karena digelar di tempat di mana mereka pernah punya kenangan yang agak menyakitkan. Iya, ini di gelaran Piala Dunia yang digelar di Meksiko dulu ya Bung ya. Namun secara teknikal nih Bung, apakah pergerakan dari Inggris nih ada Harry Kane, ada Rashford dan juga Jude Bellingham yang terkenal eksplosif dan tajam akan bisa dinetralisir oleh fullback dari Meksiko Bung? Nah, kita sudah melihat bagaimana Inggris kesulitan yang menghadapi Ghana yang bermain dengan mid block yang sangat rapat ya, dengan gelandang-gelandang petarungnya. Kemarin lawan Kongo juga, Kongo menerapkan strategi yang sama dengan cara Ghana, yaitu memainkan sepak bola. Kalau Kongo itu masih agak low block ya, kalau Ghana itu berani main di tengah. Kalau Kongo itu hanya betul-betul di belakang low block, kemudian mencoba memanfaatkan serangan balik cepat. Ketika Kongo bermain dengan low block seperti itu, Inggris memang dominan dalam penguasaan bola, tapi mereka kesulitan sekali menembus pertahanan Kongo. Kemarin kalau bukan karena kualitas individu Harry Kane yang memang luar biasa, mungkin pertandingan bisa saja berakhir imbang dalam pertandingan 2 kali 45 maupun 2 kali 15. Tapi memang Inggris punya kualitas Harry Kane yang saya pikir sama kurang lebih zamannya dengan Haaland. Harry Kane juga seringkali kesulitan mendapatkan peluang ya. Iya, lantas apa strategi dari Thomas Tuchel untuk bisa mengatasi keuntungan-keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah dan juga letak geografis yang di dataran yang cukup tinggi nih, Om? Nah, ini yang paling penting, Inggris harus menjaga ritme ya. Mereka jangan terpancing untuk bermain terlalu cepat. Karena itu yang akan diinginkan oleh Meksiko.
bermainan dengan intensitas tinggi, cepat, yang akan membuat pemain Inggris cepat terkuras tenaganya. Iya. Inggris harus menjaga ritmenya supaya bisa sesuai dengan kemampuan pemain-pemain mereka yang masih butuh waktu adaptasi. Ya, kelelahan akan menjadi faktor utama di laga tersebut ya, Bung. Ada juga di laga lainnya, yakni final kepagian antara Portugal dan Spanyol. Siapa yang nanti bungkus lihat lebih bisa menguasai lapangan tengah? Ada Rodri sama mengatur tempo lini tengah di Spanyol. Ada juga kita tahu kreativitas Bruno Fernandes menjadi sumber umpan kunci dari Portugal, Bung. Iya, kalau kita lihat lapangan tengah, sesungguhnya di Piala Dunia ini, lapangan tengah terkuat itu milik Portugal ya. Dengan adanya City-nya, Bruno Fernandes, Neves, itu lini tengah yang terkuat di Piala Dunia. Persoalannya adalah mereka punya lini tengah yang kuat, tapi kerjasama antar pemain itu nggak terlalu bagus ya. Ada semacam kegamangan antara keinginan memainkan sepak bola yang flare gitu, yang mengalir, tapi pada saat bersamaan mereka juga punya kewajiban untuk memberikan servis kepada Ronaldo sebagai ikon tim ya. Ini kegamangan itu yang tercermin di lapangan, kadang-kadang membuat serangan-serangan Portugal itu seolah-olah agak dipaksakan untuk selalu kepada Ronaldo. Nah, ini yang saya pikir membuat Portugal di Piala Dunia kali ini tidak terlalu maksimal permainannya. Nah, tapi hal yang sama juga terjadi pada Spanyol sayangnya. Sehingga dua tim ini mungkin akan cukup berimbang permainannya, sama-sama tidak maksimal di Piala Dunia ini, belum menemukan permainan terbaik mereka. Baik, terkait dengan lini tengah tadi yang Bung sempat ulas, bagaimana terkait dengan penguasaan bola? Penguasaan bola ini ala Spanyol dan juga Portugal sama-sama juga mengandalkan penguasaan bola ala Coach Martinez ini. Bagaimana keduanya ini nanti bisa beradu kekuatan penguasaan bola? Iya, memang dua tim ini dikenal sebagai possession based ya, dalam membangun serangan itu, membangun permainan mereka itu possession based ya. Dasarnya adalah penguasaan bola. Tapi dalam era sepak bola modern kita sudah melihat bagaimana possession based itu tidak menjadi banyak keuntungan ketika mereka tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi peluang di area pertahanan lawan ya. Betul. Nah, Inggris, Spanyol ini salah satu persoalannya adalah mereka seringkali tidak terkonek antara lini tengah ini, tidak sampai bola-bolanya kepada Oyarzabal yang menjadi target tim. Di laga terakhir Oyarzabal sudah bermain lebih bagus ya, tapi kita ingat di fase grup Oyarzabal itu sangat struggling ya, harus berjuang untuk menampilkan permainan terbaik. Bahkan ada satu masa di mana satu babak dia ini sentuhannya hampir tidak ada ya. Pasokan bola sulit sekali. Jadi semua tim ketika menghadapi Spanyol, mereka tahu bahwa yang harus dihentikan adalah aliran bola dari dua sisi flanknya. Ada di kanan terutama ada Yamal ya, di kiri ada Ferran Torres, itu yang harus ditutup. Dan ketika aliran bola ditutup, dari situ Spanyol akan cenderung balik lagi ke tengah. Striker akhirnya kehilangan kesempatan mendapatkan bola. Nah, itu yang kalau misalnya Portugal bisa memanfaatkan gaya yang sudah dikembangkan oleh tim-tim lawan Spanyol sebelumnya, dipelajari, ini mereka mungkin akan tahu bagaimana cara memutus aliran bola kepada Oyarzabal ya. Iya. Siapa Bung yang lebih bersinar di laga nanti, Ronaldo atau Yamal yang hingga saat ini belum mencapai performa terbaiknya? Iya, pemain-pemain besar itu biasanya bersinar di pertandingan besar ya. Ini pertandingan besar sesungguhnya bagi Portugal ya. Ini kesempatan bagi Ronaldo ya. Dan kalau Ronaldo saya pikir tidak bisa memaksimalkan pertandingan ini, boleh jadi ini adalah Piala Dunia dan pertandingan terakhir bagi dia di Piala Dunia. Karena itu saya pikir Ronaldo harus berusaha tampil dengan permainan terbaik dia, melebihi yang sudah dia tunjukkan dalam 4 pertandingan sebelumnya untuk bisa meneruskan langkah di Piala Dunia ini. Kalau Spanyol ini kan sebagian besar pemainnya masih panjang nih langkahnya. Banyak yang masih belasan tahun. Baik. Bung, sebelum kita membahas Argentina, Messi dan Mesir dengan salahnya, kita juga akan membahas Amerika versus Belgia. Apakah Belgia nanti akan mengandalkan ketajaman Lukaku untuk bisa membongkar pertahanan Amerika, atau sejauh mana Anda melihat performa Pulisic agar bisa menggalang serangan cepat balik dari Amerika Serikat untuk memporak-porandakan pertahanan Belgia? Iya, sebetulnya kita melihat Belgia adalah tim yang sedang menua ya. Tim yang secara permainan kelihatan struggle ya di beberapa pertandingan di fase grup maupun di fase 32 besar. Karena itu mereka sampai di 16 besar ini sebetulnya sudah merupakan pencapaian yang sangat baik ya. Beda dengan Amerika, tim yang justru sedang berkembang ya. Saya melihat Amerika ini dari segi permainan itu sesungguhnya saat ini lebih eksplosif daripada Belgia. Jadi saya pikir kali ini Amerika punya peluang untuk mengalahkan Belgia. Sesuatu yang mungkin sulit mereka dapatkan dalam beberapa tahun sebelumnya ya. Amerika sekarang memiliki pemain-pemain muda yang sedang sangat bersemangat. Sayangnya Amerika tidak bisa memainkan Balogun, itu persoalannya.
Baik, satu lagi Bung terakhir, siapa yang lebih unggul antara Argentina dan Mesir nanti? Iya, dengan segala hormat kepada pemain idola saya, Muhammad Salah, kali ini saya harus menjagokan Argentina ini. Baik, kita akan tunggu keseruan di babak 16 besar lainnya. Terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.